Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya akan membahas sedikit topik tentang entrepreneurship. Bukan biasanya saya membahas topik finansial, motivasi, tapi kali ini saya kembali ke topik bisnis. Topik entrepreneurship kali ini yang saya akan bahas itu adalah satu, yaitu membeli franchise. Itu adalah menjadi entrepreneur atau malah justru pembodohan. Nah, saya di sini akan membahas sedikit ya tentang bicara soal membeli franchise. Kita juga lihat dari berita satu ya. Saya akan baca tentang berita satu di sini. Ini saya satu dari berita satu. Putri tampak gelisah, usaha franchise yang baru dibangun harus gulung tikar. Wanita 28 tahun ini rugi sampai 100 juta rupiah. Aset kendaraan pribadinya juga terpaksa dijual. Ternyata nggak gampang menjalankan bisnis franchise. Si pemiliknya lepas tangan karena dia hanya jual lisensi saja. Sementara saya terhitung pemula. Nah, cerita ini tak hanya dialami Putri seorang, masih banyak yang mengakhirnya gigit jari lantaran usaha waralabanya tidak berkembang. Alih-alih meraup untung malah buntung. Perencanaan keuangan yang membahas ini mengatakan harus hati-hati. Nah, ini adalah sebuah berita dari berita satu yang saya sadur. Ini adalah contoh satu dari sekian banyak orang yang merasa kecewa setelah membeli franchise. Baik, franchise itu kan berasal dari kata waralaba ya. Dan kita tahu apakah ada nggak franchise yang sukses dari Indonesia di luar? Ada. Nggak usah jauh-jauh. Contohnya Kentucky Fried Chicken. Contohnya McDonald. Ada nggak franchise lokal yang menjual toko retail modern sukses? Ada. Contohnya Indomaret, Alfamart. Saya lebih baik langsung ngomong brand di sini. Karena memang dia terbukti sukses. Tetapi ada nggak banyak nggak franchise Indonesia yang akhirnya si pembeli franchise ini yang dengan harga jutaan, puluhan juta sampai miliaran akhirnya merasa kecewa juga tidak sedikit. Nah, kita akan bahas di sini ya. Nah, jadi saya di sini bisnis franchise itu memang menjamur seperti contoh berita satu tadi. Tetapi banyak dari bisnis franchise atau waralaba ini bangkrut, jumlahnya semakin hari semakin bertambah banyak. Dan bermacam-macam, ada yang jual mie, ada yang jual pisang, ada yang jual dimsum, whatever. Dan rata-rata itu kebanyakan makanan. Nah, oleh sebab itu hati-hati. Franchise itu kembali lagi ke produk. Apakah produknya itu diminati sama masyarakat atau tidak. Kalau produknya diminati masyarakat, Anda membeli franchise itu sah-sah saja. Contohnya, kita lihat gerai Indomaret yang sampai berita ini dibuat, Indomaret per hari ini, yaitu tanggal per konten ini dibuat, Indomaret sudah meresmikan gerai yang ke-20.000. Padahal Indomaret itu dimulai dari tahun 1988. Itu salah satu contoh franchise yang sukses. Apakah dijamin toko Indomaret yang dibuka itu pasti ramai? Ya enggak juga gitu. Tetapi sistem cara kerja dia dari supplier, kemudian dari produsen, kemudian dia bagaimana mensuplai pergantian stafnya, support daripada perusahaannya, support dari manajemennya, training daripada stafnya, SOP-nya, standard operating procedure-nya, itu semuanya sangat rapi. Dan saya rasa dari tahun 88 sampai sekarang udah 34 tahun, wajar kalau Indomaret bisa buka toko 20.000. Pertanyaan saya, ada nggak toko retail itu modern sampai 20.000 cabang? Indonesia ini salah satu yang cukup hebat. Itu Indomaret, salah satu contoh. Nah, konten ini saya buat, tujuannya satu, hati-hati dalam membeli franchise. Saya nggak bilang semua franchise itu buruk, ya. Saya nggak bilang, tapi contoh-contoh franchise tadi itu yang memang sudah terbukti dan teruji. Cuman harus hati-hati ya. Di sini kebangkrutan Anda bisa gagal membeli franchise itu hati-hati. Nomor satu itu adalah modal awal atau royalti franchise yang cukup tinggi. Loh Pak, saya nggak tahu Pak, apakah puluhan juta, ratusan juta itu termasuk tinggi atau tidak? Kita juga tidak tahu. Paling gampang itu gini. Anda bisa aja membuka satu warung, gerai, tapi Anda mungkin nggak ngerti wirausaha. Anda membeli gerai tersebut. Contohnya harganya mungkin dari 50 juta sampai 300 juta. Ketika Anda membeli 300 juta, mungkin yang dijual itu makanan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Anda bisa dalam waktu singkat mengembalikan uang 300 juta itu? Kalau tidak bisa, berarti franchise yang Anda beli ini masalah. Karena kalau mungkin Anda mau beli franchise Indomaret nilainya kan miliaran. Belum tentu tempat lagi Anda kontrak dan sebagainya. Mungkin ada orang menawarkan franchise dengan nominal yang lebih rendah dari Indomaret. Contohnya 300 juta. Wah, gue punya franchise loh. Gue punya cabang sekian loh. Tapi harus hati-hati. Jangan sampai franchise tersebut Anda beli, tapi justru Anda malah kejeblos uang Anda ke sana. Karena selain penjualannya tidak mumpuni, omsetnya tidak mengcover, malah salah-salah uang Anda 300 juta nggak balik. Contohnya seperti kayak kisah yang tadi saya di awal. Yang kedua adalah biaya bahan baku yang mahal. Seringkali franchise yang Anda beli tersebut
bahan bakunya itu kalau Anda jual secara lokal itu bisa dapat jauh lebih murah. Tapi karena Anda harus order kepada pusat, dan itu yang biasanya pemilik franchise menjual bahan dasarnya 5-10% lebih tinggi untuk menggenjot labanya. Ini juga harus hati-hati. Padahal kalau Anda mungkin tidak bisa membeli bahan bakunya di pasar sekitar tersebut, kalau dihitung-hitung mungkin lebih murah. Tapi karena Anda masih terikat dengan sistem franchise, jadi Anda mau nggak mau harus order ke pusat. Kalau enggak, itu jadi masalah. Yang ketiga, minim pendanaan. Biasanya pemegang license dari franchise ini tidak punya akses pendanaan yang baik, sehingga harus bergantung pada diri sendiri. Namun pemegang lisensi yang baik biasanya memberikan opsi cicilan untuk franchise fee, modal awal dan bahan baku. Kadang-kadang pemilik franchise nggak mau tahu, dia langsung harus bayar. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, yang keempat adalah minimnya kontrol lokasi. Nah, ini yang paling sering terjadi. Franchise lokal ini minimnya kontrol lokasi. Jadi beberapa franchise atau waralaba punya aturan untuk tidak terlalu banyak membuka tokonya di sebuah kota demi menghindari saturasi pasar atau omset yang anjlok. Akan tetapi juga banyak waralaba yang membuka toko sebanyak mungkin di sebuah kota demi menggenjot penjualan. Dan celakanya kontrolnya itu tidak baik. Contohnya mungkin di satu kecamatan cuma boleh 1, tapi ini satu kecamatan buka 3. Nah, orang bingung mau beli yang mana, sehingga pembeli franchise yang pertama itu merasa rugi. Nah, ini yang menjadi sebuah problem. Nah, saya ingin berpesan, hati-hatilah soalnya bicara soal minim kontrol lokasi. Nah, kemudian kurangnya mempelajari pemilik franchise atau waralaba tersebut. Ada pemilik lisensi yang benar-benar bagus dalam memperhatikan performance franchise-nya. Ada juga pemilik lisensi franchise yang hanya menjual ludah untuk keuntungan. Jadi keuntungan yang didapat adalah si pemilik franchise. Dia ngambil franchise fee, tapi dia tidak memperhatikan investor daripada fee franchise itu sendiri. Sehingga dia nggak peduli investor itu mau sudah keluarkan dana sekian ratus juta, nggak akan balik gitu. Itu yang jadi masalah. Kemudian yang berikutnya kurang memahami hak dan kewajiban perpajakan. Nah, pendaftaran NPWP atau NPPKP itu biasanya pembayaran setoran pajak SPT masa dan SPT tahunan PPh. Ketika kita tidak memahami kewajiban perpajakan tersebut, itu akan menjadi masalah dan menjadi pajak dan denda. Dan yang terakhir, tidak adanya support dari manajemen pusat, tidak adanya support dukungan terhadap staf dari manajemen pusat. Sehingga staf itu Anda harus melatih sendiri, mentraining sendiri. Contohnya, pemilik franchise itu ada di kota Jakarta, sedangkan Anda mau beli franchise itu di daerah. Anda harus kirim staf itu dari daerah ke Jakarta, dan itu kan sudah cost dari uang kos, dari dari biaya perjalanannya, akomodasinya, transportasinya. Dia di training untuk menjalankan di daerah. Celakanya si staf ini tidak loyal. Dalam waktu 2 bulan, staf ini mengundurkan diri. Nah, ketika mengundurkan diri, Anda harus men-training staf baru lagi. Dan itu harus di Jakarta lagi training. Nah, itu menjadi masalah. Jadi harus hati-hati ketika membeli sebuah franchise, Anda harus memperhitungkan itu semua. Kalau tidak, itu akan menjadi semua. Karena apa? Kalau tidak standarisasi, tidak sesuai, itu akan menjadi masalah. Nah, itulah saya selalu tekankan hati-hati untuk membeli franchise. So, ini peluang atau malah pembodohan, semua saya tunggu komentar Anda di kolom komen. Dan siapa yang punya sebuah pengalaman buruk, tolong komen juga di bawah. Semoga video ini juga ditonton bagi Anda yang pernah membeli franchise tapi mengalami kerugian. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa.